Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi pasar modal syariah. Nah, untuk pasar modal syariah sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan pasar modal dalam pengertian UU-PM yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, secara umum, penyelenggaraan pasar modal berdasarkan syariah Islam tidak berbeda dengan pasar modal konvensional. Namun, pasar modal ini memiliki beberapa ciri, yaitu produk dan mekanisme transaksinya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penerapan prinsip berdasarkan hukum agama Islam tentunya bersumber dari Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan hadis Nabi Muhammad SAW. Selain itu, para ulama dari kedua sumber hukum tersebut menghadirkan tafsir yang kemudian disebut fiqh. Untuk kedua, prinsip pasar modal syariah. Nah, prinsip pasar modal syariah ini kan terbagi-bagi. Nah, yang pertama, investasi halal dan sesuai syariah. Prinsip dasar syariat Islam untuk menyediakan produk atau sarana investasi yang halal khusus bagi umat Islam. Dengan investasi halal ini diharapkan kekhawatiran masyarakat terhadap investasi yang melibatkan riba dan persoalan haram lainnya dapat teratasi. Untuk yang kedua, menggunakan uang sebagai alat pertukaran nilai. Di pasar modal berdasarkan syariah Islam ini, uang digunakan sebagai alat nilai untuk investasi. Nah, yang ketiga yaitu risiko kerugian cenderung rendah. Pasar modal ini memungkinkan investor dan emiten bekerja sama tanpa risiko tinggi. Di satu sisi, investasi tidak merugikan siapapun. Untuk yang keempat, transaksi menggunakan akad. Transaksi produk investasi pasar modal jenis ini menggunakan sistem akad berdasarkan hukum Islam. Alhasil, jual beli jelas terjadi di antara dua pihak sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang kelima, mekanisme yang jelas. Pasar modal syariah harus menonjolkan mekanisme yang jelas dan konsisten dengan hukum Islam. Hal ini dianggap tepat untuk menjaga atau menghindari bias dalam pelaksanaan transaksi. Nah, yang ketiga adalah manfaat pasar modal syariah. Tidak ada alasan untuk meragukan manfaat pasar non-riba, khususnya bagi umat Islam, karena prinsip dan tata caranya mengikuti hukum Islam yang berlaku. Manfaat yang didapatkan adalah: yang pertama, menjadi tempat bagi para pemodal untuk ikut serta dalam kegiatan bisnis, mendapatkan keuntungan, dan menanggung segala risiko yang terjadi. Yang kedua, menjadi ruang bagi emiten untuk mendapatkan modal dari pihak eksternal dalam rangka memenuhi kebutuhan bisnisnya. Yang ketiga, sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber pendapatan lain, yaitu berupa pajak serta menopang perekonomian nasional. Untuk yang terakhir, fungsi pasar modal syariah. Nah, terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi ekonomi. Pasar modal merupakan wadah yang menghubungkan dua kepentingan, yaitu investor dan pihak yang membutuhkan uang. Tentunya prinsip yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Yang kedua, fungsi keuangan. Berbeda dengan fungsi keuangan pasar modal berdasarkan syariat Islam adalah memberikan kesempatan kepada pemilik dana untuk menerima return sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, untuk materi yang selanjutnya, kegiatan yang dilarang dalam pasar modal. 1. Tadias, penyembunyian cacat oleh penjual pada subjek akad untuk mengelabui pembeli agar berpikir bahwa subjek dalam keadaan baik. 2. Tagrir, mencoba mempengaruhi orang lain dengan kata-kata atau tindakan yang mengandung kebohongan. 3. Tanajushi atau najisi, pihak yang tidak berniat membeli menawarkan barang dengan harga lebih tinggi. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesan bahwa banyak calon pembeli yang tertarik untuk membeli. 6. Ikhtiar, beli barang yang benar-benar dibutuhkan orang saat harganya tinggi dan timbunlah. 5. Gizi, salah satu bentuk tadias adalah ketika penjual menjelaskan keutamaan barang yang dijual tetapi menyembunyikan kecacatan dari barang tersebut. 6. Gab, ketidakseimbangan kualitatif dan kuantitatif antara dua barang yang
tukarkan dalam suatu kontrak. 7. Bai alma dum, penjualan barang bukan milik. 8. Riba, peningkatan pertukaran barang ribawi al-amwal al-ribawiyah dan peningkatan pokok utang terhadap uang prestasi pembayaran tanpa syarat. 6. Keuntungan investasi di pasar modal syariah. 1. Keuntungan lebih pasti. Yang kedua, bebas riba. Yang ketiga, diperkuat payung hukum. 1. Keuntungan lebih pasti itu apa? Keuntungan dianggap aman di sini karena mengikuti hukum syariah. Investasi pasar modal tidak gar. Hindari beberapa ketidakpastian. Efek yang dirasakan setelahnya adalah investor merasa lebih aman. 2. Bebas riba. Menurut hukum Islam, riba harus dihindari. Jika Anda berinvestasi syariah agama Islam di pasar modal, tentunya Anda terbebas dari riba. 3. Diperkuat dengan payung hukum. Pasar modal ini memiliki dasar hukum yang cukup kuat. Kerangka hukum ini terdiri dari 9 peraturan otoritas jasa keuangan atau POJK. B. Pasar uang. Definisi pasar uang. Pasar uang adalah bagian dari sistem keuangan yang mengatur perdagangan meminjam dan pembiayaan jangka pendek sampai dengan 1 tahun dalam mata uang rupiah dan uang asing, yang berperan dalam mediasi kebijakan moneter untuk mencapai stabilitas sistem keuangan dan kelancaran pembayaran sistem. Sederhananya, pasar uang adalah instrumen keuangan jangka pendek yang mempertemukan investor dengan mereka yang mencari modal. Jangka waktu pasar uang hanya jangka pendek yang berinvestasi antara 1 hari dan paling lama 1 tahun. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar uang. Yang pertama, tidak terikat pada tempat. Berbeda dengan pasar modal yang hanya dapat dilaksanakan melalui pasar saham, mekanisme pasar uang tidak terikat pada lokasi tertentu. Tidak ada lokasi atau tempat fisik yang pasti di mana investor, broker, dan calon pembeli bertemu. Itulah sebabnya pasar uang sering disebut sebagai tempat yang abstrak. Yang kedua, tidak terorganisasi. Pengelolaan pasar uang tidak tertata dengan baik karena mekanisme pasar uang tidak memiliki tempat khusus untuk bertransaksi dan tidak ada badan pengaturnya. Meskipun kelangsungan pasar uang tidak terorganisasi dengan baik, namun dikendalikan dan dilindungi di setiap negara oleh Undang-Undang Derivatif Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Nasional merupakan otoritas tertinggi di pasar uang. Selanjutnya yang ketiga, bersifat jangka pendek. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, jatuh tempo pasar uang pendek, mulai dari 1 hari hingga maksimal 1 tahun. Sehingga instrumen pasar uang yang diperdagangkan cenderung berjangka pendek dan memiliki likuiditas primer. Yang keempat, tujuan jangka pendek. Investasi pasar uang biasanya dipilih bagi masyarakat yang membutuhkan modal dengan cepat dan dapat segera dibayar untuk memenuhi kebutuhannya dengan segera dan dalam jangka pendek. Yang kelima, resiko dan imbal hasil rendah. Setiap kegiatan investasi pasti memiliki tingkat resiko dan imbalan yang sama. Semakin tinggi hasil yang dicapai, maka semakin tinggi pula risiko yang dapat dicapainya juga. Karena pasar uang bersifat jangka pendek, risiko dan imbalannya juga rendah. Periode keuangan juga singkat. Untuk selanjutnya yaitu tujuan pasar uang. Perekonomian Indonesia dapat terbantu dengan investasi pasar uang. Beberapa tujuannya yaitu yang pertama, memfasilitasi investasi. Keberadaan pasar uang sebagai sarana investasi bagi pemilik modal dan pencari modal dengan berbagai pengaturan pengembalian. Pasar uang menawarkan bank komersial kesempatan untuk menginvestasikan cadangan mereka dalam berbagai produk keuangan jangka pendek. Bagaimana cara menukar uang?
Yang kedua, memfasilitasi perdagangan. Keberadaan pasar uang juga berperan penting dalam bisnis pembiayaan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta dalam kaitannya dengan pertukaran untuk perdagangan falas. Dan yang ketiga, memfasilitasi pertumbuhan industri. Pasar uang jangka pendek dan cepat banyak dipilih oleh perusahaan yang membutuhkan modal cepat untuk mengembangkan usahanya. Untuk selanjutnya yaitu fungsi pasar uang. Yang pertama, sumber pendanaan. Fungsi pertama dari pasar uang adalah menyediakan dana. Di sini, pasar uang menjadi instrumen yang mempertemukan pemilik modal dan pencari modal cepat untuk membiayai usahanya. Oleh karena itu, pasar uang menjadi tempat yang tepat bagi para pencari modal karena tidak perlu bingung mencari investor untuk mendapatkan tambahan modal dari mana saja. Mereka dapat menggunakan pasar uang untuk membiayai diri mereka sendiri dan membantu bisnis mereka berkembang. Yang kedua, meningkatkan laju pembangunan negara. Fungsi lain dari investasi pasar uang adalah meningkatkan laju pembangunan negara. Maka pemerintah pun memanfaatkan pasar uang dengan cara menjual dan menerbitkan berbagai instrumen pasar untuk menarik penanaman modal dari masyarakat untuk membangun negara. Yang ketiga, mencegah terjadinya krisis. Keberadaan pasar uang diduga dapat mempengaruhi mobilitas keuangan dan kebijakan moneter. Keberhasilan pasar uang dapat mencegah peningkatan jumlah uang beredar, karena orang menaruh uangnya di pasar uang. Oleh karena itu, peran pasar uang adalah untuk mencegah krisis seperti inflasi ekonomi di negara. Yang keempat, menghimpun dana masyarakat yang berlebih. Fungsi selanjutnya dari pasar uang adalah untuk mengumpulkan tambahan dana publik. Pasar uang adalah tempat bagi orang-orang yang memiliki kelebihan dana yang kemudian dapat menginvestasikan dana tersebut kepada pihak yang membutuhkan dana atau modal. Kemudian, orang dengan dana tambahan mendapat manfaat dari tingkat bunga peminjam. Dan yang kelima, menyediakan investasi low risk bagi investor. Fungsi utama dari pasar uang adalah menyediakan investor dengan investasi beresiko rendah. Karena transaksi pasar uang jauh lebih stabil dan pengembaliannya jelas, serta sistem investasinya mirip utang biasa. Bedanya, pasar uang menjanjikan kenaikan suku bunga hingga waktu pelunasan tiba. C. Jenis instrumen pasar modal di Indonesia. 1. Ada saham. Saham merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai investasi jangka panjang dan jangka pendek. Sesuai dengan tujuan investasi, saham adalah bukti kepemilikan dalam satu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, ada obligasi. Obligasi adalah kontrak utang antara pihak yang membutuhkan dana atau modal dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Investor kemudian mendapatkan keuntungan dari obligasi berupa bunga obligasi atau kupon. Demikian sering disebut yang dibayarkan pada akhir jangka waktu peminjaman disepakati dengan pihak yang membutuhkan modal. Yang ketiga, ada reksadana. Reksadana merupakan salah satu instrumen pasar modal yang cocok bagi investor pemula karena minimnya risiko sehingga dapat menjadi pilihan untuk mendapatkan pengalaman investasi di awal. Yang keempat, derivatif. Derivatif adalah instrumen pasar modal berikutnya yang merupakan turunan dari tindakan utama. Ada 3 jenis derivatif di pasar modal, yaitu opsi, hak, dan waran. Yang kelima, ada ETF. Exchange Trade Fund. ETF adalah instrumen investasi pasar modal yang menggabungkan karakteristik reksadana dan saham. ETF hampir sama dengan reksadana karena penghimpunan dana dilakukan secara kolektif. Namun, instrumen ini dapat diperdagangkan secara real time di bursa sama seperti instrumen saham. D. Obligasi. 1. Definisi obligasi. Ada berbagai jenis obligasi, salah satunya adalah obligasi syariah atau disebut juga suku. Seperti namanya, obligasi jenis ini diterbitkan oleh penerbit sesuai dengan prinsip syariah dan dihilangkan unsur ribanya. Namun, pemegang obligasi tersebut masih dapat menerima komisi, margin atau bagi hasil dari hasil penerbitan dan juga membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Obligasi syariah menjadi pilihan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai aturan Islam atau hukum syariah. Sebagai produk investasi, obligasi syariah menjanjikan return yang tinggi dibandingkan dengan bunga deposito. Selain itu, risiko produk investasi ini juga relatif rendah dan mengikuti prinsip syariah dalam pengoperasiannya.
Nilai nominal obligasi syariah dapat dibeli dengan nilai nominal minimal 1 juta euro dan maksimal 5 juta euro atau sesuai ketentuan penerbit. Jika investor membeli saham retail selama masa penawaran dan penjatahan ternyata tidak mencukupi, maka emiten akan mengembalikan atau mengembalikan dana yang tersisa. Yang kedua, ada jenis-jenis obligasi syariah. Jenis-jenis obligasi syariah diantaranya adalah 1. Obligasi syariah suku mudharabah. Obligasi syariah mudharabah adalah jenis obligasi yang menerapkan konvensi mudharabah. Akad mudharabah adalah akad investasi antar investor dan penerbit obligasi yang dikelola sepenuhnya sesuai dengan syariah. Yang kedua, obligasi syariah suku ijarah. Obligasi syariah suku ijarah adalah obligasi syariah berdasarkan ijarah atau perjanjian sewa antara investor dan penerbit obligasi. Nilai sewa dapat ditetapkan pada awal investasi dengan nilai tetap untuk keseluruhan jangka waktu obligasi syariah. Selanjutnya, pengembalian modal yang diinvestasikan dalam obligasi syariah adalah tetap. Yang ketiga, ada obligasi syariah suku negara. Obligasi syariah suku negara adalah jenis obligasi syariah berbasis penerbit surat berharga syariah negara atau SBSN yang diterbitkan negara atau bisa disebut surah berharga syariah negara. Yang ketiga, manfaat obligasi syariah. Manfaat obligasi syariah yang diberikan kepada pemilik pribadi dan perusahaan antara lain adalah 1. Memiliki basis investor yang luas. Dengan investor tradisional dan investor pilihan syariah, ini sebagai pendukung dan pemegang suku tergantung pada jenis suku yang diambil. Membebaskan investor dari segala hal selama mereka menggunakan pinjaman syariah yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, menjadi pemodal infrastruktur. Yang ketiga, bisa menjadi pembiaya bisnis alternatif karena obligasi syariah populer di kalangan masyarakat umum karena dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan perusahaan. Yang keempat, contoh obligasi syariah. 1. Suku tabungan ST008 terbit tahun lalu. Pengembalian ditetapkan sebesar 4,80% per tahun dan nantikan reals ST009 pada Oktober sampai November tahun 2022. Yang kedua, penerbitan obligasi syariah 2021. Suku real SR015 dengan kupon 5,10 per tahun. Tahun ini rencananya rilis SR016 di bulan Februari sampai Maret dan SR017 di bulan Agustus sampai September. Yang ketiga, contoh penerbitan suku adalah obligasi syariah tahun 2022 dari emit PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA. Perseroan berencana melepas suku mudharabah 2 senilai 750 miliar.